لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian dan bacaan kita terkait dengan kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Seratus bait syair yang menjelaskan kisah hidup manusia terbaik yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita pada hari ini masuk ke bait yang ke-8 terkait dengan pembelahan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, fa ba'da syahrayn insyiqaq batnih wa qila ba'da arba'in min sinnih. Setelah 2 bulan terjadi pembelahan perut beliau itu oleh malaikat. Ada juga yang berpendapat itu setelah 4 tahun min sinnih dari umurnya. Dalam bait ini, karena ini dikatakan setelah 2 bulan, yaitu yang kemarin itu, yang kita baca pekan lalu. Datang ibu susuannya bawa ke ibu aslinya, ya Aminah, dan mereka menginginkan kalau bisa diizinkan kembali ke kampungnya. Kita baca dulu kisah lanjutannya kemarin, yang kita sudah baca di pekan lalu terkait dengan masalah ini. Jadi sudah dikatakan falamma ra'athu ummuhu qulna laha ya dhi'r da'ina narji'u bibnina hadis sanah. Lanjutan dari hadis yang kita baca pekan lalu, pekan sebelumnya. Tatkala ibunya melihat kepada anaknya, maka kami berkata kepadanya, wahai ibu, biarkan kami kembali lagi dengan anak kami ini, itu anak susuannya. Di tahun ini, itu tambah lagi setahun. Fa inna nakhsha alaihi waba'a Makkah. Kami khawatir atasnya akan ditimpa oleh penyakit yang ada di Makkah. Fa wallahi ma zilna biha hatta qalat fana'am. Maka terus kami memintanya sampai dia berkata na'am, iya. Itu sampai dia setuju. Kami terus memberikan alasan. Fasarrohathu ma'ana. Maka ibunya Rasulullah melepaskannya bersama kami. Fa'aqamna bihi syahrain aw thalatha. Inilah yang dikatakan tadi itu. Karena dikembalikan setelah pembelahan dadanya terjadi. Jadi kami pun tinggal bersamanya 2 bulan atau 3 bulan. Nah, ini nanti muncul perselisihan itu. Tahun keberapa pembelahan dada Nabi SAW yang pertama kali. Jadi kami tinggal bersamanya 2 bulan atau 3 bulan. Nah, sekarang diceritakanlah kisah itu. Fabaina huwa khalfa buyutina ma akhin lahu minar rodo'ah fi bahmin. Ketika dia di belakang rumah kami bersama saudaranya, sesusuannya, itu bermain-main di belakang rumah. Fi bahmin lana,
di anak-anak kambing yang kami punya, ya, bahmin sigor al-agnam, anak kambing. Ini kan mereka biasa kalau mengembala, yang digembalakan adalah induk dan jantannya. Adapun anaknya disimpan di kandangnya. Maka Nabi SAW bermain di situ sama saudara susuannya. Ja'ana akuhu dhalik yashtad. Maka tiba-tiba datang saudaranya itu ke kami. Kan mereka main sendiri. Datang ke kami. Yashtad. Yaitu sarian. Dia datang dengan cepat. Ya ada sesuatu yang terjadi. Faqala dzaka akil Quraisy. Itu saudaraku, itu orang Quraisy. Yang berasal dari Quraisy, itu orang Mekkah. Ja'u rajulan alaihima thiyabun bidun. Datang kepadanya dua orang laki-laki. Keduanya memakai pakaian putih. Disebutkan keduanya datang terbang. Ini yang masalahnya. Datangnya dalam keadaan dari atas, dari terbang datangnya. Iya, seakan-akan dia burung. Sebagaimana disebutkan di kisah. Dia bercerita, fa'adja'ahu fasyaqqa batnah. Keduanya membaringkan Nabi SAW dan membela dadanya. Batnah di sini yang diinginkan adalah dadanya. Karena perut itu dalam bahasa Arab adalah semua yang rongga. Dari atas tenggorokan ini sampai ke bawah itu dibilang batn. Karena batn itu yang ada rongganya dari seorang. Iya. Maka dia bela dadanya. Ketika mendengar cerita itu, fakharajtu ana wa abu. Saya langsung pergi ke sana. Bersama saya dan bapaknya. Itu bapak susuannya itu. Nashtaddu nahwah. Kami juga bersegera ke arahnya. Bersegera ke arahnya. Fanajiduhu qa'iman muntaki'an launuhu. Maka kami mendapati dia, artinya ini sudah selesai. Dia datang juga segera, cepat. Kami mendapatinya dia sudah berdiri tapi muntaki'an launuhu. Warnanya dan wajahnya itu sudah berubah. Artinya memang ada sesuatu yang terjadi. Kan Nabi juga masih kecil. Ini usianya baru 2 tahun lebih berarti. Kalau nanti kita kuatkan 2 bulan berarti baru 2 tahun 2 bulan. Karena kemarin yang kita ceritakan sebelumnya. Ini ibu susuannya datang membawa saat usianya genap 2 tahun. Sudah berubah warnanya. Fa'tanaqahu abuh. Maka bapaknya pun memeluknya. Karena dia sadar ini terjadi apa-apa dengan anaknya. Waqala dan dia berkata, ya bunayya, masya'nuk. Dia bertanya, wahai anakku, ada apa? Kenapa kamu? Qala, ya Nabi kita kan tidak tahu apa-apa, dia bercerita. Ja'ani rojulan alaihi masyabun bidun. Datang kepada saya 2 laki-laki memakai pakaian putih. Adja'ani, keduanya membaringkan saya, wa syaqqa batni, dan membelah dadaku. Membelah dadaku. Tsumma stakhraja minhu syai'an. Kemudian dia mengeluarkan dari dada saya itu sesuatu. Mengeluarkan dari dada saya sesuatu. Nanti kita akan baca riwayat yang kedua setelah selesai ini. Apa yang dikeluarkan itu? Kan di sini kan Nabi bercerita. Iya. Waktu itu belum masih kecil. Belum tidak tahu apa yang dikeluarkan. Halimah kan memang hanya menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi kepada ibunya. Kepada ibunya. Nanti ada Nabi sendiri. Beliau akan bercerita. Karena beliau ditanya, bagaimana awal perkaramu dulu? Nanti sebentar kita baca. Awalnya Nabi SAW. Jadi Nabi hanya mengatakan bahwa keduanya membaringkan saya dan membela dada saya dan mengeluarkan sesuatu. Fatarohahu.
Fatorohahu. Keduanya mengambilnya. Dia keluarkan dan dia simpan di sesuatu. Nanti akan dijelaskan di riwayat nanti. Dia simpan di mana. Iya. Thumma roddahu kamakan. Kemudian setelah itu, setelah dia taruh di sebuah tempat, dikembalikan lagi seperti semula. Sedia kala. Iya. Ini cerita dari Halimah. Ketika mendengarkan itu, mereka khawatir jangan sampai nanti mati anaknya orang. Iya. Kita yang menjadi sebab. Faroja'na bihi ma'ana faqala abu. Maka kami pun membawanya ke rumah. Maka berkatalah bapaknya, ya Halimah, laqad khasyitu an yakuna bini qad usiba. Saya khawatir ini anakku ini sudah ditimpa oleh sesuatu. Iya. Fantaliqi bina narudduh ila ahli qabla an yadhhar bihi ma natakhawwaf. Iya. Karena nanti akan ada disebutkan oleh Anas. Karena memang bekas belahannya itu ada. Bahkan nanti akan disebutkan Anas lihat bahwa memang saat Nabi buka baju. Dilihat bahwa ada bekas operasinya itu. Nyata bukan seperti yang orang katakan ini sesuatu yang maknawi. Artinya hanya sekedar cerita belaka begitu. Tidak nyata dibela dikeluarkan hatinya. Tidak. Sebenarnya dibersihkan langsung hatinya. Tidak. Ada bekas operasinya. Iya. Ini kata para ulama operasi pertama di alam. Operasi pertama di alam yang terjadi. Itu pembelahan dada Nabi SAW. Tidak ada operasi sebelumnya. Tidak ada pembedahan sebelum itu. Jadi sekarang ayah susuannya mengusulkan kepada ibunya, ibu susuannya untuk kita pergi bawa kembali. Maka fahtamalnahu. Iya. Maka kami pun membawanya. Falam tura' ummuhu illa bihi qadimna bihi alaiha. Maka ibunya tidak sadar bahwa ternyata kami sudah ada di hadapannya membawanya. Faqala ma raddakuma bih. Ini namanya ibunya Nabi kan tidak tahu. Iya. Tadi mereka mau bawa, sekarang tiba-tiba bawa kembali. Maka dia bertanya kepadanya, ma raddakuma bih. Kenapa kalian mengembalikannya? Faqad kuntuma alaihi harisin. Sungguh kalian berdua sangat bersemangat atasnya. Sebelumnya ingin bersama kalian. Faqala maka keduanya berkata, la wallah illa anna Allah qad adda anna wa qadayna alladhi alaina. Tidak, demi Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan apa yang kami butuhkan dan yang kami inginkan. Wa qulna dan kami katakan nakshal itlaf wal ahdas narudduhu ila ahli. Kami khawatir akan ada terjadi sesuatu dan dia akan meninggal. Kami khawatir itu. Faqalat madak bikuma. Nah, ini seorang ibu ini tidak percaya. Kenapa tiba-tiba kejadiannya begitu? Baru 2 bulan atau 3 bulan kembali. Maka dia bertanya. Iya. Dia berkata, madak bikuma. Ada apa kalian berdua? Fasdiqani sya'nakum. Jujurlah untuk menceritakan masalah kalian berdua. Kan ini masalah, ada kecurigaan di situ. Jujur bercerita. Falam tada'ana hatta akhbarna khobaroh. Dia tidak biarkan kami pergi sampai kami harus bercerita itu. Pokoknya harus kamu kasih tahu ada apa. Kenapa tiba-tiba begitu? Iya. Faqalat. Maka dia berkata, akhasyitu ma'alaihi syaitan. Apakah kalian khawatir setan akan mengganggunya? Ini masih ibunya berkata kepada
bapak susuan dan ibu susuannya. Kalla wallahi mali syaitan alaihi min sabil. Ibunya bilang sekali-sekali tidak, demi Allah. Syaitan tidak ada jalan untuk mengganggunya. Ini karena dia tidak mau bercerita. Sehingga dia ceritakan dulu. Syaitan tidak akan bisa mengganggunya. Iya. Syaitan tidak akan bisa mengganggunya. Wallahi innahu lakainun libni hada sya'an. Demi Allah. Sungguh anakku ini nanti ada. Iya. Sesuatu yang akan dia dapatkan. Ala ukhbirukuma khabaroh. Maukah kalian berdua saya kabarkan tentang beritanya? Ini yang didapati oleh ibunya. Ini kan tadi ibu susuannya. Kulna bala, kami berkata, iya ceritakan karena ini kan dia juga mau dengar. Karena ini ibunya yakin dia tidak akan diganggu oleh setan. Nah, siapa tadi itu berarti dua orang. Maka disitulah dia cerita, hamal tu bihi, fama hamal tu hamlan qat akhafu min. Saya waktu hamilkannya, saya tidak pernah mengandung bayi yang seringan itu. Artinya semudah itu. Tidak ada yang dia rasakan apapun. Jadi keajaiban Nabi itu dari perut. Ini cerita langsung dari ibunya. Dia ceritakan kepada, kan sudah diceritakan sebelumnya. Bagaimana keberkahan yang didapatkan oleh ibu susuannya dan bapak susuannya. Sekarang ibunya bercerita, dia tidak bercerita kepada orang. Tapi ini karena ibu susuannya khawatir, maka dia bercerita. Fa'uritu fin naumi hina hamaltu bihi ka'annahu kharaja minni nur. Saya diperlihatkan dalam tidur, maksudnya belum bermimpi. Ketika saya mengandungnya, seakan-akan keluar dariku cahaya. Ad-do'at lahu kusur Syam. Yang menerangi istananya negeri Syam. Iya. Yeah. Suria dan sekitarnya itu dibilang Syam. Tsumma waqa'a hina waladtuhu. Kemudian ada lagi yang terjadi. Itu saat saya hamil. Mengandungnya saya bermimpi seperti itu. Setelah itu saya pun ketika melahirkannya ada lagi terjadi. Sebuah kejadian. Ma yaqa'uhul maulud. Itu tidak pernah terjadi pada bayi kalau lahir. Iya, jadi waktu hamil belum bermimpi ada cahaya. Keluar dari perutnya menerangi Syam. Setelah melahirkan ada kejadian lagi lebih aneh. Yang tidak pernah terjadi untuk bayi manapun. Dia mu'tamidan ala yadayhi rafi'an ra'sahu ila sama. Ini keanehannya. Dia keluar. Kan biasa kan bayi lahir gimana? Keluar. Keluarnya kan kepala dulu. Kan begitu. Iya. Ini kepala dulu baru dia tentunya bayi secara umum begitu. Kepala tangannya terlipat tentunya ke belakang. Ini dia lahir. Tangannya itu dia bersandar dengan kedua tangannya. Langsung bersandar dengan kedua tangannya. Terus dia angkat kepalanya ke langit. Lahirnya begitu. Tangannya bersandar langsung ke tempat keluarnya. Dan kepalanya terangkat. Mengangkat ke langit. Iya. Fada'ahu ankuma. Maka iya. Biarkan dia dari kalian berdua. Artinya sudah tidak apa-apa. Kembalikan saja. Ini masalah pembelahan dada belum.
Terkait dengan pembelahan dada ini, ya, itu para ulama rahimahumullah, ulama sejarah berselisih pendapat sebenarnya bulan berapa. Karena memang Halimah Sa'diyah juga kadang mengatakan 2 bulan atau 3 bulan. Jadi sehingga berselisih. Ini pembelahan pertama. Dan dada Nabi SAW itu paling masyhurnya dibela 2 kali. Walaupun ada yang mengatakan 3 kali dan ada juga mengatakan 4 kali. Cuma yang mengatakan 4 itu sangat lemah. Kalau mengatakan 3 kali itu ada kekuatan. Pembelahan pertama saat umur 2 tahun. 2 bulan tadi atau 2 tahun 3 bulan. Pembelahan kedua saat umur 4 tahun. Itu penukilan kedua. Saat umur beliau 4 tahun dibela lagi 1 kali. Pembelahan ketiga adalah saat beliau ingin Isra Mi'raj, di Isra Mi'rajkan ke langit. Dibela lagi dadanya dan dibersihkan. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bercerita tentang tadi yang saya janjikan tadi. Tentang bagaimana itu pembelahan dadanya dan apa yang dikeluarkan. Kita baca riwayat yang kedua. Karena ini Nabi sendiri yang ngomong. Nabi sendiri yang bercerita. Kalau tadi kan dari cerita siapa? Ibu susuannya. Yaitu dia bercerita, yaitu dari hadits Utbah ibn Abdin As-Sulami. Dia berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Kaifa kana awwalu sya'nik ya Rasulullah? Bagaimana awal perkaramu wahai Rasulullah? Iya. Tentunya Nabi bercerita sekarang saat beliau usia sudah mulai paham sesuatu. Maka dia bilang, qala kanat hadinati min Bani Sa'ad ibn Bakr. Adalah susuan saya itu di Bani Sa'ad ibn Bakr. Fantalaqtu ana wa ibnun laha fi bahmin lana. Kami pergi bermain bersama anaknya di anak-anak kambing yang kami miliki. Walam na'khud ma'ana zadan. Waktu itu kami tidak membawa bekal. Ya, tidak membawa bekal. Fakultu ya akhi, saya berkata wahai saudaraku, idhab fa'atina bizadin min indi ummina. Wahai saudaraku, silakan kembali dulu ke rumah, ambil bekal di ibu kita. Pantolako akhi wa makattu indal baham. Maka saudaraku pun itu pergi. Nah di sini jelas tadi, tidak segitu langsung cepat begitu. Pas saudaranya lari kembali cepat, langsung datangnya itu terus langsung selesai. Enggak. Iya, kan tadi kan Halimah langsung kejadiannya. Ini kan ternyata di sini adalah mereka pergi bermain ke sana di kambingnya, enggak bawa bekal. Akhirnya Nabi suruh saudaranya pergi ke sana. Ternyata dari situ sudah, tadi saudaranya datang itu adalah langsung melihat kejadian, langsung dia kembali lagi. Ini cerita langsung lengkap dengan riwayat yang ada. Iya, jadi tidak langsung cepat. Ini dia bilang, maka saudaraku tadi pun pergi. Iya. Wa makattu indal baham, adapun saya diam tinggal di situ, di kambing. Fa'aqbala toiron di sini tadi. Maka datanglah 2 yang terbang. Abyadon berpakaian putih. Ka'annahuma nasron. Seakan-akan keduanya adalah burung putih. Ya. Faqala ahaduhuma li sahibih. Maka berkata salah seorang dari yang datang itu kepada temannya. Ahuhu, apakah ini dia? Iya.
Ini cerita lengkap. Apakah ini dia? Qala na'am. Dia bilang, temannya bilang, iya, ini anaknya. Fa'aqbala yabtadirani. Maka keduanya pun datang. Kan tadi kan langsung bela bijak datang, ada yang datang bela dada, kan begitu. Ini cerita langsung dari pemilik kisah yang mengalami kejadiannya. Jadi lebih rinci. Maka keduanya pun datang langsung setelah mengatakan ini dia orangnya, anaknya. Keduanya langsung segera datang, fa'aqadani. Maka kedua pun mengambil saya, memegang saya, fabatohani ilal kofa. Maka dia membaringkan saya. Maka dia pun membaringkan saya terlentang. Fasyakko batni, maka keduanya pun membela dada saya. Tumastakhroja kolbi, ini dia. Kemudian keduanya mengeluarkan hati saya. Fasyakkohu fakhrojahu minhu. Kemudian dia belah. Jadi hati tadi itu dikeluarkan. Ya, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya. Kemudian hatinya dibelah. Fa'akhroja minhu alaqatain saudawain. Maka keduanya pun mengeluarkan dari dalam hati itu 2 gumpal darah hitam. Inilah yang bagiannya syaitan dari kita. Semua kita pasti ada itu di dalam. Faqala ahaduhuma li sahibihim. Maka keduanya salah satu dari mereka berkata kepada temannya, "I'tini bima'i saljin." Berikan saya, kan dia bela dadanya, dikeluarkan hatinya dan dia ini terus dia keluarkan 2 gumpal darah hitam. Setelah keluar 2 darah hitam itu, dia bilang ke temannya, berikan saya air dingin. Fagosala bihi jaufi. Maka keduanya pun mencuci rongga saya. Tsumma qala itini bima barodin. Datangkan kepada saya air yang dingin. Kalau tadi saljin, air salju. Iya, sudah menges. Kalau ini air dingin. Fagosala bihi kolbi. Maka keduanya membelah hati saya. Kemudian di riwayat yang ketiga, dan ini adalah riwayatnya Anas. Riwayatnya Anas, ya, ini yang pembelahan yang kedua, itu di malam Isra Miraj. Ini kan tadi pembelahan pertama. Iya, pembelahan kedua dalam Anas. Iya. Nabi bercerita, yaitu Anas berkata, ya, dan bercerita anna Nabi Allahi, bahasanya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala haddatsahum fi lailati usriya bih, bercerita kepada mereka pada malam yang Isra, beliau diisrokan. Faqala bainama ana fil hatim aw rubbama qala fil hijr. Waktu itu saya lagi di kamar, itu di tempat beliau bermalam saat Isra Mi'raj di rumahnya Ummu Hani. Beliau bermalam di rumahnya Ummu Hani dan disitulah beliau start Isra Mi'rajnya. Jadi saya waktu itu tidur di kamar mutajian, tidur terlentang. Atani atin. Maka datang kepadaku orang yang datang. Fasakko minan nahar ila marokil batan. Maka dia belah dari atas sini, dari tenggorokan ini sampai mendekati perut. Itu ini yang dia belah dadanya. Dibelah dadanya. Setelah itu istakhraja qalbi. Kalau ini diceritakan seorang yang datang. Maka dia keluarkan hatiku. Summa uti itu bitostin min dhahab. Kemudian diberikan kepada saya dari baskom yang terbuat dari emas. Mamlu'atin imanan. Yang penuh dengan keimanan. Fagusila qalbi. Kemudian dicucilah hatiku. Tsumma husya, tsumma u'id. Kemudian
dibersihkan, dikeringkan, dan dikembalikan lagi. Ini pembelahan yang kedua. Ini pembelahan yang kedua. Kalau pembelahan kedua ini di malam Isra Mi'raj, ini riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dan ini sah. Dua pembelahan inilah yang paling sah terkait dengan pembelahan. Karena di sana ada yang mengatakan 3 kali, ada juga sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Iya. Berarti pembelahan dada Nabi SAW itu berulang. Itu adalah berulang. Makanya tadi ucapan penulis wa ba'da syahraini syiqaqu batni wa qila ba'da arba'in min sinni. Setelah 2 bulan terjadi pembelahan dadanya dan ada juga mengatakan setelah 4 dari umurnya. 4 dari umurnya. Ini yang disebutkan terkait dengan sejarah beliau terkait dengan pembelahan dadanya. Dan dibersihkan hatinya. Setelah itu kita masuk di wafatnya ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di bait yang ke-9 wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Setelah 6 tahun dari kelahirannya itu umur beliau sudah 6 tahun. Bersamaan dengan bulan kedatangan ibunya yaitu ma'a syahrin ja'i, bersamaan dengan bulan kedatangan ibunya, itu nanti akan kita sebutkan datang dari mana. Wafatu ummihi 'alal abwa'i, maka ibunya meninggal di suatu daerah yang bernama Abwa. Suatu daerah yang bernama Abwa. Di bait ini ada beberapa hal yang disebutkan. Pertama tentunya, dan ini yang paling pokok, umurnya Rasulullah ketika ibunya meninggal. Umurnya Rasulullah ketika ibunya meninggal. Dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, demikian pula Al-Allamah Shinqiti rahimahullah, tidak ada perselisihan bahkan bahwa umur Rasulullah ketika ibunya meninggal itu sudah penuh 6 dan ke-7. Belum lagi sudah penuh 6 tahun umurnya dan lagi ke-7. Tidak sempurna 7. Jadi 6 tahun lebih. Sudah genap 6 tahun masuk ke-7. Itu umur beliau. Iya, umur beliau. Saat ibunya meninggal. Saat ibunya meninggal. Ini hal yang pertama. Iya, ini hal yang pertama. Ada di sana penukilan-penukilan lain. Ada mengatakan umurnya 5 tahun. Ada mengatakan umurnya 8 tahun. Ada mengatakan umurnya 9 tahun. Tapi tidak ada dalil yang jelas tentang itu. Tidak ada dalil yang jelas tentang itu. Makanya yang paling pokok, paling kuat adalah waktu itu umur beliau adalah 6 genap dan masuk tahun ke-7. Iya. Kemudian masalah yang kedua yang disinggung dalam bait ini adalah tempat wafatnya ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim juga bahwa tidak ada perselisihan bahwa ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di antara Makkah dan Madinah. Meninggal di antara Makkah dan Madinah. Di sebuah daerah yang bernama Abwa. Di sebuah daerah yang bernama Abwa. Abwa ini berada di antara Makkah dan Madinah. Kalau diukur jaraknya sekarang dari Madinah ke tempat ini sekitar 250 kilo. Jauhnya dari Madinah. Jadi kenapa meninggal di situ? Ya waktu itu ibunya berziarah ke pamannya, keluarganya di Madinah.
berziarah ke sana dan pas kembali meninggal di tengah jalan. Dan dikubur di sana. Karena ada di sana yang menukil bahwa Nabi dikubur di ibunya Nabi dikubur di Mekah. Tapi itu tidak ada dalil yang kuat. Dalil kuat adalah Nabi dikubur di Abwa. Pulang dari Madinah dan meninggal di perjalanan dan dikubur. Dikubur. Apa dalilnya? Ada hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Dari Buraidah. Dia bercerita, kharajtu ma'an Nabi. Saya keluar bersama Nabi SAW. Hatta idha kunna biwaddan. Sampai kami di sebuah daerah yang bernama Waddan. Ya. Qala, maka Nabi berkata, makanakum hatta atiyakum. Diam di tempat kalian sampai nanti saya datang. Artinya tunggu saya di situ. Tunggu saya di situ. Jadi tiba-tiba Nabi menyuruh berhenti istirahat. Kalian tetap di situ. Fantolako, maka Nabi pergi. Summa ja'ana. Kemudian setelah itu beliau kembali datang kepada kami. Wahasakil. Dalam keadaan beliau lagi bersedih. Beliau bersedih. Jadi tiba-tiba pergi. Kemudian setelah itu datang kepada kami. Beliau lagi sedih. Faqala, dan beliau berkata. Ini ataitu qabra ummi Muhammad. Saya datang ke kuburannya ibunya Muhammad. Ya ibunya beliau sendiri. Fasa'altu Rabbi syafa'ah. Famana'aniha. Maka Robku saya pun meminta kepada Robku syafaat. Supaya saya bisa memberi syafaat kepada ibuku. Tapi Allah melarang saya. Melarang saya. Kenapa? Karena kan ibunya meninggal bukan di atas agama Islam. Tidak ada syafaat. Bagi yang meninggal di atas ya agama musyrik, kan masih agamanya nenek moyangnya. Iya, karena ibunya Nabi meninggal di usia Nabi berapa tadi? 6 tahun belum diutus jadi Nabi, belum berdakwah. Iya. Ini menunjukkan dalil di sini tempat tauhid, yaitu syafaat itu tidak berguna kecuali dengan keimanan. Ya, dengan keimanan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ibunya Nabi tidak dikubur di Mekah. Bukan juga di Madinah. Tapi di antara Mekah dan Madinah. Dikuburnya. Iya. Ini masalah yang kedua yang beliau singgung di bait ini. Wafatnya saat umur Nabi 6 tahun. Ya, bersama sebulan. Itu bisa dikatakan 6 tahun sebulan. Artinya sudah masuk di tahun ke-7. Sudah masuk di tahun ke-7. Dan ibunya meninggal itu di perjalanan. Di perjalanan dari Madinah ke Makkah. Pulang. Dari Madinah mau pulang ke Makkah. Dari Madinah mau pulang ke Makkah. Ini. Kemudian bait berikutnya terkait dengan umur beliau ketika wafat kakeknya Abdul Muttalib. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.